Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyadi. Pagi kali ini sahabat, saya akan sharing lagi ya mengenai cara mengatasi emosi dalam trading bagian yang kedua. Bagian yang pertama, kalau Anda belum menonton, silahkan linknya saya taruh di description ya. Anda putar dulu agar bisa nyambung, karena ini ada dua bagian, yang mana bagian ini menyangkut komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi di dalam atau yang perlu diperhatikan di dalam mengendalikan atau mengatasi emosi dalam trading. Namun demikian, seperti biasanya selalu izinkan saya untuk memberi salam, memberi hormat ya kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi kali ini Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, berikut saya akan menyampaikan ya mengenai komponen-komponen sistem trading yang tentunya berpengaruh di dalam emosi trading ya, atau psikologis trading kita. Yang pertama adalah entry dan exit rule. Komponen pertama dalam sistem trading ya adalah peraturan ya, peraturan untuk open posisi atau entry rule, atau peraturan-peraturan untuk membuka posisi, atau panduan tersebut berfungsi untuk tentunya menyaring sinyal-sinyal trading yang muncul dari proses analisa, baik itu analisa teknikal maupun analisa fundamental. Nah, kalau ada sinyal trading ya muncul tapi tidak memenuhi peraturan, maka posisi tidak akan dibuka. Sekalipun sinyal tampak meyakinkan ya, ingat kata kuncinya adalah tampak, yang mencerminkan subjektivitas ketika hasil analisa Anda masih ya diwarnai dengan kata-kata seperti demikian, maka ada pengaruh emosi dan atau apa ya namanya, ada emosi kita bermain di dalamnya. Itu tentunya Anda harus mematuhi mengenai peraturan-peraturan saat akan membuka posisi. Kemudian yang kedua, ini adalah tentu Anda sudah cukup memahami mengenai money management. Nah, money management ini adalah metode untuk mengukur berapa besar ya bagian dari modal yang dapat diperdagangkan pada setiap posisi trading. Saya sudah pernah membahas secara spesifik mengenai berapa besaran volume transaksi dengan komparasi modal kita. Nah, dengan metode tersebut ya, Anda sudah mengetahui persis ya batas kerugian maksimal seandainya harga berlawanan arah dengan posisi trading kita, atau keuntungan yang akan diraih saat akan menutup posisi. Nah, money management ini memungkinkan setiap posisi trading dapat dibiarkan berjalan dengan tentunya risiko terkontrol. Dengan kata lain, aturan ini bisa membantu Anda mencari target profit, atau bagaimana berapa penempatan toleransi risiko sebagai bagian daripada exit rule atau exit plan. Anda pun tidak perlu lagi merasakan tentunya emosi trading yang negatif ya. Karena dengan mematuhi peraturan-peraturan tersebut, maka Anda akan bisa terlepas dari rasa cemas, rasa gundah, rasa stres ya saat tentunya mengawasi chart terus-menerus. Ini adalah hal yang kadang-kadang bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita. Kemudian, nah, disiplin menyingkirkan pengaruh emosi trading. Nah, apa gunanya ya memiliki sistem trading jika tidak bisa dijalankan secara disiplin? Kenyataannya ya, kita bicara kenyataannya, banyak teman-teman trader, terutama yang pemula yang sudah di awal ini berkomitmen bakal menggunakan sistem trading untuk menghindari intervensi emosi.
tapi masih saja sering menganggapnya enteng dan tidak melaksanakan apa yang menjadi trading plan tersebut dari aturan-aturan sistemnya sendiri tentunya. Akibatnya perilaku trading akan kembali ke saat seperti mereka belum memiliki sistem. Padahal pada awalnya mereka komitmen, tetapi dalam pelaksanaannya dicuekin aja. Ini sistem tradingnya akhirnya ya bisa ditebak lah. Bertindak memang menurut saya ya bertindak memang tidak semudah yang direncanakan. Itu memang betul. Tetapi itu baru perlu dilatih. Bagi pemula yang belum pernah tahu rasanya kena loss ya, karena kurang disiplin, melanggar sistem trading akan sangat mudah untuk dilakukan. Ya, ini bagi para pemula. Penyebabnya lagi-lagi ya adanya emosi trading, bukan hanya mereka yang belum punya sistem trading. Emosi juga bisa menjangkiti para pemula yang tengah menjalankan sistem trading. Hal ini karena apa? Kondisi pasar forex ini memang tidak menentu dan mudah memancing emosi trader. Kadang-kadang kita tergerak karena emosi saat melihat market ini kok rasanya enak di sell ya, atau market ini kok rasanya kok kecenderungannya mau naik, mau kita buy tanpa dasar-dasar atau strategi yang telah ditentukan. Nah, sekarang solusinya apa? Pahami sejak awal bahwa kurang disiplin terhadap sistem trading yang Anda rencanakan jadi akan membawa konsekuensi yang fatal. Selain itu, saya mencoba untuk merangkumkan ya ada 5 cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi emosi trading. Ketika trader sudah menjalankan sistem ya. Coba yang pertama ini diingat ya. Cobalah untuk menginvestasikan waktu menganalisa rumor pasar. Jadi duduk sejenak untuk melihat situasi seperti itu ya. Sebelum melakukan transaksi perdagangan. Melalui tentunya kejelasan arah pasar yang jelas akan membuat lebih yakin dan tenang. Artinya apa? Kalau kita sudah harga ini sudah masuk di dalam strategi yang kita rencanakan, tentunya kita lebih tenang. Kemudian yang nomor 2, jangan terlalu overconfident. Nah ini menurut saya paling banyak dijangkiti atau penyakit yang paling banyak dialami teman-teman trader. Lebih baik menurut saya masuk dengan 1 lot daripada 2 lot jika ya itu nanti akan membebani pikiran. Artinya semuanya ini harus bagaimana kita bisa mengendalikan emosi, tujuannya seperti itu. Itu perlu sekali bagi teman-teman, saran saya agar diperhatikan. Kemudian yang nomor 3 juga, jangan terlalu memaksakan diri untuk ikut dalam transaksi. Ya, jika tidak yakin dengan arah pergerakan pasar, lebih baik menunggu atau menunda transaksi daripada salah posisi. Bahkan saya selalu mencoba untuk istirahat dalam waktu 1, 2, 3 hari untuk tidak masuk di pasar, untuk setidaknya menenangkan diri, merefresh agar bisa di hari trading berikutnya lebih bisa fresh ya, daripada salah posisi yang mengakibatkan emosi dan psikologi kita ini terpengaruh atau terganggu. Nah, yang nomor 4 sahabat, saat melihat gejolak harga jangan panik dan mengikuti pola pikir pasar yang sebenarnya bisa ditebak. Gunakan ya panduan berikut untuk bisa selangkah lebih maju dari pelaku pasar lainnya yang emosi tradingnya tentunya kita bisa analisa ya. Kemudian yang nomor 5 ini usahakan untuk membangun psikologis pemenang. Artinya mental kita, mindset kita harus berada di sana. Selalu disarankan untuk bisa menang paling tidak 3 kali dalam perdagangan forex ya.
Atau kalau misalkan lagi kita loss, ya kita masih bisa balance atau setidaknya risk and reward kita ini terjaga dengan baik. Tentunya dalam hal ini ya, ini untuk membangun psikologi sebagai pemenang atau winner, bukan sebagai pecundang atau loser. Seorang petinju yang menang ya dalam pertandingan perdananya akan membawa dampak psikologis juara dalam pertandingan berikutnya. Nah, kemudian berikutnya buat target harian, close posisi jika sudah sesuai target. Nah, kemudian juga hal yang lain ya, ini selalu mengkondisikan diri dalam situasi senyaman mungkin dikala masuk market. Manusia ini dikaruniai 3 keutamaan yang dianugerahkan oleh Yang Maha Pencipta tentu saja. Ini akal untuk berpikir, hati untuk berdoa, dan waktu. Untuk itu gunakan ketiga anugerah dari Tuhan tersebut sebaik-baiknya tentunya. Sahabat trader, ini komponen-komponen yang tentunya sangat berperan penting di dalam keberhasilan kita menjadi seorang trader. Dan saya berharap teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan pada 2 video saya ini ya. Dan tentunya untuk keberhasilan trading. Bagi sahabat trader yang menanyakan grup, WA, dan live trade saya, silakan juga. Yang ingin diskusi secara private, silakan add WA di description. Yang belum subscribe, tentunya silahkan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik bisnis, investasi, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.